Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu soleh dan solihah? Semoga kita senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan mengikuti ujian akhir semester genap. Baiklah, ibu akan menjelaskan materi kelas 5 tematik tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulisan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Siswa mampu memahami surat undangan dan bagian-bagiannya. Siswa mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Siswa mampu memahami keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkaran rumah sekolah dan masyarakat. Siswa mampu memahami tangga nada. Siswa mampu memahami karya seni rupa daerah. Nah, sesi pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ayo membaca. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Mengapa banyak bangsa Eropa memilih negara Indonesia sebagai tanah jajahannya? Ya, karena banyak faktor yang mendorong untuk menjelajah samudra. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. Kekayaan utama yang mereka cari adalah rempah-rempah. Kemudian, yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama, gospel. Tugas ini sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga,
adanya keinginan mencapai kejayaan, glory, berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, negara tersebut dianggap telah berjaya. Terakhir, keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kemudian ditemukannya misiu untuk persenjataan, melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian ditemukannya kompas untuk menunjukkan arah agar penjelajah tidak tergantung pada kebiasaan alam. Nah, kemudian kesimpulannya adalah pada abad ke-15 Eropa melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1511, kapal milik bangsa Portugis mendarat di Malaka. Faktor utama mereka menjajah Indonesia karena menginginkan rempah-rempah. Berdasarkan narasi yang sudah kita baca, maka dapat diberikan kesimpulan setidaknya kalian harus mencakup 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Surat undangan dan bagian-bagiannya. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membaca dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi. Undangan resmi yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Bahasa di dalam undangan resmi digunakan bahasa baku. Undangan setegah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan hari kelahiran. Berikut contoh surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Seperti yang dijelaskan tadi, Indonesia terkenal dengan pertanian rempah-rempah. Harga jual yang mahal membuat minat masyarakat terhadap rempah-rempah masih bertahan hingga sekarang. Dalam memaksimalkan manfaat dari rempah-rempah, setelah dipetik, rempah-rempah dijemur. Dalam penjemuran terjadi perubahan warna menjadi warna kecoklatan. Selain itu, dapat juga diubah menjadi serbuk untuk bumbu-bumbu dapur. Rempah-rempah yang sudah berwarna kecoklatan dapat diolah menjadi bumbu dapur sehingga bentuknya berubah menjadi serbuk. Adapun kasus lain, perhatikan cerita berikut ini. Es krim dalam bentuk padat. Setelah didiamkan terlalu lama dan di bawah terik matahari, es krim tersebut pun menjadi cair. Hal itu semua karena ada perubahan benda. Setelah mempelajari perubahan sifat benda, kita akan mempelajari perubahan wujud zat. Zat dapat dibagi 3, padat, cair, dan gas.
Perubahan wujud zat padat ke gas disebut dengan menyublin. Gas ke padat disebut dengan mengkristal. Perubahan padat ke cair disebut mencair. Dari cair ke padat disebut membeku. Perubahan wujud cair ke gas disebut menguap. Gas ke cair disebut mengembun. Tahukah kamu keragaman sosial budaya di Indonesia? Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya adalah gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan dan masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara, sampai Merauke, ujung Papua. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatan. Yang pertama, adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras, sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Kemudian, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Perkembangan bangsa Indonesia pada saat munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, diantaranya sebagai berikut. Bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Bidang ekonomi. Ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti
nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Bidang sosial dan budaya melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Adanya upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Peristiwa lahirnya Pancasila. Ya, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca Sutasoma. Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Memahami tangga nada. Memahami lagu Rayuan Pulau Kelapa. Awalnya kita akan membahas lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tahukah kamu, lagu Rayuan Pulau Kelapa diciptakan oleh Ismail Marzuki menggunakan tangga nada diatonis mayor karena diakhiri nada do, menggunakan tempo andante sedang agak cepat, menggunakan tanda berirama. Lagu Rayuan Pulau Kelapa adalah salah satu contoh lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional adalah lagu yang wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kita akan memahami lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman menggunakan tangga nada diatonis mayor karena diakhiri nada do, menggunakan tempo kan bravura semangat berapi-api, menggunakan tanda berirama. Lagu Indonesia Raya adalah salah satu contoh lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional adalah lagu yang wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Memahami lagu Tanah Airku. Tahukah kamu, lagu Tanah Airku diciptakan oleh Ibu Sud. Menggunakan tangga nada diatonis mayor karena diakhiri nada do, menggunakan tempo larghetto agak lembut, menggunakan tanda berirama. Lagu Tanah Airku adalah salah satu contoh lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional adalah lagu yang wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Memahami lagu Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan membahas lagu Hari Merdeka. Tahukah kamu, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh H. Muchtar.
menggunakan tangga nada diatonis mayor karena diakhiri nada do, menggunakan tempo marsia, berderap seperti orang berbaris, menggunakan tanda berirama. Lagu Hari Merdeka adalah salah satu contoh lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional adalah lagu yang wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Pahami lagu Maju Tak Gentar. Tahukah kamu, lagu Maju Tak Gentar diciptakan oleh C. Simanjuntak menggunakan tangga nada diatonis mayor karena diakhiri nada do, menggunakan tempo sedang, menggunakan tanda berirama. Lagu Maju Tak Gentar adalah salah satu contoh lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional adalah lagu yang wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikandung di dalamnya. Memahami lagu syukur. Lagu syukur diciptakan oleh H. Mutahar menggunakan tangga nada diatonis minor karena diakhiri nada la, menggunakan tempo andante sostenuto, sedang cenderung lambat, menggunakan tanda berirama. Lagu syukur adalah salah satu contoh lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional adalah lagu yang wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Memahami seni rupa daerah. Seni rupa daerah yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, batik, tenun, dan songket, seni ayam, seni ukir, seni keramik. Seni lukis kamasan dari Bali. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah, pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif mega mendung yang terkenal. Seni patung daerah. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang ditinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu terdapat pula seni ayam dan seni ukir. Berikutnya, seni ukir. Tahukah kamu, seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Motif ukir Bali.
Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Motif ukir Jepara. Ukiran Jepara Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Demikian review materi tematik tema 7. Selamat mengikuti ujian. Semoga semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.